Halo guys, balik lagi dengan saya Nanda di podcast Generasi Micin, Generasi Mencintai Indonesia. Jadi, dari video yang tadi kita lihat, negara Indonesia itu kan memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak ya, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia itu tentunya harus bangga juga ya. Nah, sebelum ngobrol nih, saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Hari ini kita kedatangan duta pariwisata dari 4 kota yang berbeda loh. Nah, bisa mulai memperkenalkan diri dan menyebutkan kota asal. Silakan bisa mulai dari Mas Satya. Tak, jadi di sini aku ikut podcast Generasi Micin yang bakal jelasin dan ngepromosin apa aja sih yang ada di Kota Solo. Jadi stay tune ya guys. Kemudian Mbak Putri. Halo guys, aku Putri dari Bali. Nah, sama seperti Satya, aku juga di sini bakal ngejelasin beberapa budaya Bali buat kalian. So, stay tune ya. Makasih. Selanjutnya Mas Igun. Halo guys, perkenalkan saya Dwi Gunadi dari Purbalingga. Saya juga akan menjelaskan terkait beberapa hal yang ada di kota asal saya, yaitu di Purbalingga, Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Vira. Halo semuanya, aku Vira. Asal aku dari Bandung. Di sini aku akan jelasin makanan dan pariwisata yang berasal dari Bandung. Jadi stay tune ya. Oke, terima kasih Mbak dan Mas semua sudah berkenan hadir di podcast Generasi Micin hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal budaya di era globalisasi ini nih, kan dampak positifnya itu banyak negara yang dapat menyerap budaya lain dengan mudah gitu ya, dengan teknologi informasi. Tapi dampak negatifnya juga masyarakat jadi lebih tertarik untuk menerapkan budaya asing karena dianggap lebih modern atau lebih keren gitu. Nah, kita coba mulai tanya nih dari Mbak Putri dari Bali. Setuju nggak sih kalau budaya saat ini itu mulai terancam tergusur? Kita coba cek video dari Bali ya. Wah, siapa bilang kalau budaya kita itu udah tergerus? Nah, ini buktinya anak-anak kecil di Bali itu udah pada latihan dan suka nari dari kecil. Selain untuk mengembangkan skill, latihan nari juga bagus biar tahu budaya Bali itu seperti apa sih. Kita bisa ngajarin itu ke anak-anak yang masih dini. Nah, tarian Bali ini sebenarnya beragam banget. Ada yang tarian sakral yang digunakan untuk upacara dan tarian yang digunakan untuk hiburan. Contoh dari tarian sakral ini sendiri ada tari baris, tari legong, tari pendet, dan tari rejang. Kalau tari untuk hiburan ini pasti teman-teman udah pada tahu kan, ini tari kecak. Ini adalah tarian yang mengisahkan kisah Ramayana. Selain memiliki makna untuk hiburan, ini juga ada makna buat penontonnya seperti kesetiaan Dewi Sita kepada Dewa Rama. Nah, untuk teman yang di Bandung, kira-kira kayak gimana ya wisata-wisata di sana? Aku juga pengen lihat. Yuk kita lihat yang di Bandung. Baik, terima kasih Mbak Mbak Putri, maaf sorry. Nah, Bali memiliki banyak tarian khas. Tadi kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pariwisata dan kuliner yang ada di Kota Bandung. Nah, jika teman-teman ingin jalan-jalan menikmati dinginnya udara di pagi hari sambil menikmati sensasi yang pakan rusa, teman-teman bisa datang ke bumi perkemahan Ranca Upas. Nah, setelah dari Ranca Upas, makan siang kurang pas kalau belum makan makanan khas Sunda dengan konsep yang menyatu dengan alam sekaligus memiliki danau yang luas di tengah area. Adalah konsep yang ditawarkan restoran khas Sunda yaitu Dusun Bambu. Tempat ini juga sangat family friendly dan cocok untuk keluarga. Lalu setelah capek seharian mengitari kota Bandung, perlu nih penginapan yang sejuk dan tenang. Nah, saya punya saran untuk teman-teman bisa langsung menginap di Glamping Lakeside dengan konsep glamour camping dan juga view pinggir danau yang tenang ini.
cocok banget buat teman-teman yang ingin beristirahat dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah, setelah melakukan banyak hal di Kota Bandung, teman-teman dapat berwisata kuliner ke Surabi Bandung. Surabi panas dengan berbagai topping rasa yang disajikan sudah pasti tidak bisa untuk ditolak. Apalagi mie kocok Bandung yang paling enak disantap ketika makan siang. Dengan kuah khas dari kaldu sapi dan tetelan yang berlimpah sudah pasti bikin teman-teman jadi lapar. Nah, banyak kan destinasi di Kota Bandung. Nah, saya ingin tahu cerita yang lain. Kalau dari domisili Mas Igun gimana? Silakan Mas Igun, Wah, dipersilahkan. sangat menarik sekali budaya dan keanekaragaman Indonesia yang ada di Bali dan di Bandung. Di tempat saya juga tidak kalah, yaitu di Purbalingga. Purbalingga merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki slogan atau julukan Kota Perwira. Di sini merupakan tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang kita kenal sebagai pahlawan nasional. Purbalingga berlokasi di kaki Gunung Slamet, yang merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Purbalingga memiliki banyak objek wisata alam, seperti curug atau air terjun, hutan pinus, kebun stroberi, pemandangan alam yang indah, kebun bunga, dan lainnya. Selain memiliki wisata alam yang indah, seperti Gua Lawa, Purbalingga juga menghasilkan beberapa kerajinan seperti sapu, kerajinan batok kelapa, knalpot kendaraan, batu akik, dan lainnya. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan yang ada di Purbalingga sebagai salah satu penyumbang kekayaan keanekaragaman Indonesia yang harus kita jaga. Saya juga ingin mendengar cerita dari tempat lain. Silakan Mas Satya, monggo. Oke, keren banget di Purbalingga. Nah, kali ini kita bakal bahas kotaku yaitu Surakarta. Setelah kalian tahu, pasti Surakarta tuh terkenal banget sama batiknya nih, apalagi batik cap, batik canting, batik tulis, yang mana setiap daerah itu di Surakarta pasti ada yang memproduksi batik canting. Contohnya di Kota Laweyan, di daerah Laweyan ini sangat terkenal banget nih, banyak ibu-ibu, dan sekarang juga anak muda yang mulai latihan batik untuk dibuat dan dipakai. Nah, batik ini bukan terkesan kuno, tapi malah mempunyai arti tersendiri bagi kota Solo. Dan Solo dominan dengan batik yang gelap-gelap kayak gini. Nah, selain batik, di sini juga ada makanan nih namanya tengkleng tuh, enak banget kan buat ngiler nih. Di sini tuh lebih dari kayak jeroan sapi atau kambing dan dikasih kuah seperti santan kayak gitu. Selain itu ada nasi liwet nih. Nasi liwet tuh sebenarnya sama kayak nasi uduk gitu, cuman kayak ada gorinya, ada berbagai macam lauk pauk dan rasanya gurih enak banget. Bisa buat sarapan sih kalau Solo. Dan di Solo juga punya dessert nih namanya jenang ayu. Jadi kayak ada grando, ada mutiara dan rasanya tuh benar-benar manis, gurih, dan memiliki cita rasa yang nggak bisa dilupain deh kalau dari kota Solo. Jadi kalau kalian mau ke Solo harus nyobain nih 3 makanan yang aku sebutin tadi. Gitu. Oh ya, by the way, aku pengen nanggepin banget juga nih dari Bali, Bandung, dan Purbalingga tadi. Kayaknya semua punya tempat yang pengen dikunjungin gitu ya. Jadi kayak kapan-kapan ajakin dong aku main ke sana. Ntar kalau aku ke sana kabar-kabar ya. Kita bakal ketemuan gitu. Siap Mas Satya. Oke, terima kasih Ayo, kita semuanya. bareng-bareng ke sana sambil belajar budaya-budaya masing-masing. Ya, apakah ada tanggapan lagi? Oke, kalau udah nggak ada, nih saya coba simpulkan ya dari penjelasan tadi yang seru banget, walaupun baru 4 kota nih, tapi ternyata seru banget ya. Jadi kalau coba saya simpulkan, kenapa sih kita tuh harus bangga sama Indonesia? Karena memang banyak banget keragamannya. Mulai dari yang pertama seni, nggak hanya batik aja, tapi juga ada tarian seperti di Bali itu. Kemudian juga makanannya terkenal enak. Karena cita rasa Indonesia itu memang beda ya dari yang lain, nggak cuma menggugah selera, tapi juga bikin kangen gitu, pengen balik lagi. Kemudian yang terakhir juga keindahan alamnya, yang mana dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tuh nggak pernah kehabisan lokasi wisata, selalu aja ada tempat wisata baru yang bikin kita pengen ke sana. Nah, jadi kita nih sebagai generasi micin harus bisa jadi promotor buat mempromosikan Indonesia kepada dunia. Gimana sih cara jadi promotornya? Mungkin sesimpel kalau kita lagi makan kuliner apa, kita upload gitu di media sosial, atau kita lagi nonton tari kecak gitu, kita upload. Mungkin sesimpel itu. Jadi pelan-pelan Indonesia itu bisa terkenal di mata dunia. Oke, mungkin segitu aja ya untuk podcast hari ini. Ini baru 4 kota. Semoga di lain kesempatan generasi micin bisa bahas kota-kota lainnya.
Sekali lagi terima kasih Mbak dan Mas yang sudah hadir dalam podcast hari ini. See you on the next video. Salam Terima generasi. kasih banyak. Ya. Guys, generasi Indonesia di Indonesia.